Sebuah film berjudul Bad Boy Kartik tahun 2026 akan menceritakan tentang perjalanan balas dendam seorang pemuda terhadap orang-orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Nah, sekeras apakah perjuangannya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. ఇంకా లాభం లేదు మిలాడ్. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pengacara bernama Kasturi, tapi bukan Minyak, sedang menangani sebuah kasus perampasan aset milik kliennya dan menyerahkan semua berkas-berkas ke pengadilan hingga muncul si terdakwa sambil membawa pengacaranya yang memberikan pembelaan. Dengan fakta bahwa hukum di negeri ini berpihak kepada orang-orang kaya, Kasturi pun harus menelan pil pahit setelah mendengar putusan pengadilan yang menyatakan jika seluruh aset tersebut adalah milik si terdakwa. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Katrik yang pergi ke markas terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap si terdakwa dan anak buahnya karena telah merampas hak-hak orang miskin sehingga entah siapa sosok si Kartik ini, ia dapat dengan mudah menghajar si terdakwa dan anak buahnya hanya menggunakan satu pukulan saja, bahkan sampai memperingatkannya agar memberikan kembali hak-hak orang miskin yang telah dirampas. అసలు ఎవరు తమ్ముడు నువ్వు? Rupanya Kartik adalah adik dari Kasturi yang tidak semua orang ketahui, maka tak heran jika ia memberi pelajaran kepada si terdakwa. Kehidupan Kartik tampak sangat bahagia meski tinggal bersama Kasturi dan kakak iparnya. Namun Kartik didesak agar bekerja di luar negeri yang entah karena alasan apa. Bosan karena terus diomelin kakaknya, Kartik pun menemui si sahabat untuk membahas mengenai penyebab kegagalannya dalam mendapatkan visa. Hingga tak lama, Kartik memiliki ide yang cukup membagongkan dengan akan mendekati seorang wanita agar dirinya dilaporkan kepada pihak berwajib dan tetap tinggal di India. Benar saja, Kartik mencoba berbagai cara untuk mendekati wanita meski hasilnya tetap nihil, hingga muncul seorang wanita bernama Laksmi yang memaksa Kartik agar segera mengantarkannya pergi ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. నన్ను అర్జెంట్గా డ్రాప్ చేయాలి. కేసు బల్బు ఫేక్. Meski ada kesempatan, Kartik berusaha menggoda Laksmi dengan cara yang cukup memperindapankan. Siapa tahu bisa membuatnya kagum. Namun siapa sangka Laksmi malah dibuat risih atas sikap Kartik karena terus mengajaknya menikah tanpa sadar jika ia adalah anak dari salah satu perwira polisi, yaitu dan inilah Pikram, sosok ayah Laksmi sekaligus komisaris baru di kota Pijag yang mempunyai tekad untuk membawa kedamaian ke kotanya. Bahkan beliau meminta agar bekerja lebih baik demi menjaga sistem hukum tetap terkendali dan kedamaian bagi seluruh warga. We are the protectors, we are the saviors, because we are. Berbanding terbalik saat berada di hadapan anggotanya, Pikram rupanya sosok suami yang sangat menghormati istrinya. Itu terbukti ketika dirinya berjanji tidak akan menjalankan tugas berbahaya meski beliau tetap menjaga image di depan salah satu anggotanya. Tak lama Vikram dihampiri Laksmi, anak sulungnya, untuk memberitahukan terkait dirinya yang mendapat gangguan dari seorang pria tak dikenal yang memaksa untuk mengajaknya menikah. మమ్మీ Di sisi lain, Kasturi bersama suaminya berniat pergi ke desa Nantapur tanpa sepengetahuan Kartik untuk menangani sebuah kasus. Entah kasus apa yang sedang dihadapi, Laksmi tampak tak ingin Kartik mengetahui kasus yang sedang dihadapinya dan berbohong jika dirinya akan menghadiri rapat asosiasi pengacara. విన్నారుగా. Tiba di lokasi, Kasturi langsung menghampiri seorang kakek bernama, kita panggil saja si kakek. Tujuan kedatangannya adalah tak lain untuk menangani sebuah kasus yang menyangkut ketidakadilan terhadap warga miskin yang dirampas oleh orang-orang serakah. మనం ఈ కేసుని గెలవడం మాత్రమే కాదు తాత. దినాలు గడుస్తూనే ఉన్నాయి.
Tak ingin para warga terus menderita, Kasturi beserta warga desa pergi menemui seorang hakim berharap beliau bisa menegakkan keadilan. Sadar jika kasus yang diajukan menyangkut dua orang bernama Parada Reddy dan Govinda yang dianggap sebagai iblis berwujud manusia serta dilindungi para oposisi, beliau pun menolaknya mentah-mentah dengan alasan demi kebaikan. సో నన్ను భయపెట్టకండి న్యాయం చేస్తారని నమ్మొచ్చాను. Melihat para warga yang seakan sudah putus asa dengan penindasan dari Parada dan Gopindapa, Bapak Hakim pun merasa iba dengan kondisi tersebut dan berniat membantu mereka dan akan memulai penyelidikan berdasarkan bukti yang diberikan. ఈ ఎవిడెన్స్ తోనే థ్యాంక్ యూ సార్. Atas keputusan yang diberikan oleh Pak Hakim, seorang inspektur polisi langsung menghubungi Gopindapa setelah mendapat tugas penyelidikan yang membuat Gopindapa sangat marah juga langsung pergi dari rumah Bapak Hakim. Dan inilah Govindapa, sosok bengis di balik penderitaan warga Anantapur selama ini. Tujuan kedatangannya untuk memberikan pelajaran terhadap Pak Hakim karena telah berani menyelidikinya serta menggali informasi terkait siapa orang yang menyuruh beliau. Esoknya setelah Pak Hakim dan sang istri tewas, Kirtana mendapat panggilan dari si kakek yang memberi kabar buruk tentang Bapak Hakim yang dihabisi secara keji oleh Govindapa. Meski berita di televisi membuat sebuah konspirasi dengan menyebutkan jika beliau dieksekusi oleh para pencuri. అని కూడా హత్యకు గురయ్యారు. డబ్బు కోసం అతి పాత్రలను పోలీసులు ఆత్మహత్యకు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ Meski masih memikirkan tentang kematian Bapak Hakim, Kasturi mengajak Kartik pergi ke pasar demi mengetahui keresahan masyarakat yang selalu mendapatkan perindasan dari para preman tanpa sadar jika Gopinda mengirim anak buahnya untuk menghabisi Kasturi sehingga sadar jika sang kakak menjadi target utamanya, Kartik pun berusaha menghajar mereka sebelum menyentuh kakaknya. Besoknya Vikram mendapatkan telepon dari seorang informan mengenai adanya aktivitas kriminal di tengah kota, sehingga tanpa menunggu lama, Vikram pun langsung bergegas menuju ke tengah kota untuk melakukan penangkapan tepat setelah mendapat plat nomor para penjahat. Dengan fakta bahwa Govinda adalah calon menteri di wilayah Anantapur, ia tidak memberikan sedikit pun perlawanan kepada Vikram yang sedang menggeledah barang bawaannya demi menutupi identitasnya, bahkan sampai rela digelandang ke kantor polisi. ఇడ్లీగా మాట్లాడుకుందాం ఆ? Di kantor polisi, Vikram meminta petugas polisi agar memukuli Gopinda dan anak buahnya karena tak kunjung memberikan jawaban terkait alasan membawa puluhan sajam hingga membuat Gopinda tampak sedang menahan emosi atas perlakuan yang diterimanya. అంత బాగా నచ్చానా వచ్చిన దగ్గర నుంచి నన్నే చూ కొట్టినావు Entah apa yang Vikram pikirkan, ia mengancam akan menyebarkan video pemukulan barusan ke kanal YouTube pribadinya agar Govinda mengatakan alasan membawa puluhan sajam. Hingga tak lama, muncullah seorang pengacara yang memberi jaminan untuk mengeluarkannya. రే గోవిందప్ప బెయిల్ వచ్చిందని నీ లాయర్ వచ్చాడని నాకు మళ్ళీ ఈ వైజాగ్ Kejadian semalam membuat Vikram menjadi adigung di hadapan keluarganya karena telah menangkap salah satu geng kriminal tanpa sedikit pun mengetahui siapa orang yang di hadapannya. Namun apesnya, Vikram malah mendapat informasi jika dirinya dipindah tugaskan bahkan sampai menurunkan jabatannya dari komisaris menjadi seorang perwira biasa di wilayah Kadiri. పాపు వైజాగ్ వదిలి వెళ్ళిపోతే ఈ కార్తిక్ సారీ అమ్మగారు మీరు Setibanya di rumah dinas baru, Vikram dan keluarganya dikejutkan dengan kehadiran Kartik yang ujug-ujug berada di rumahnya ditemani sahabat bernama Arafin. Entah siapa orang yang beritahunya, tapi yang pasti tujuan Kartik mengikuti mereka tak lain hanya ingin tetap dekat dengan wanita pujaannya. అరవింద్ స్వామి అలా ఆపి ఇంట్లోంచి బయటికి పోరా బయటికి పో చంపవద్దు జస్ట్ వార్నింగ్ ఇవ్వమన్నా అంతే. Sebelum menjalankan tugasnya, Vikram ditemani seorang petugas polisi bernama Munu berencana membuat Kartik dan Arapin takut untuk tetap tinggal di Kadiri dengan mengajaknya pergi ke rumah seorang penguasa yang dianggap sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan yang ternyata ఎవడు పడితే ఆడు పిలిస్తే పరిగెత్తి ya, rupanya Munu mengajak mereka pergi ke rumah Gopindapa, orang yang pernah dipermalukan oleh Vikram. Gopindapa menunjukkan kekejamannya di hadapan Vikram dengan menghabisi orang-orang yang berniat menyerangnya.
Beres menghabisi orang-orang yang berniat menyerangnya, Govinda kemudian menceritakan sedikit kisah kedekatannya dengan orang bernama Farada Reddy yang menganggap jika kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi. కదిర్లో కొన్నేళ్లుగా కొంచెం చూసి చూడనట్టుగా. నీ పెళ్లి నేను చేయిస్తాను తమ్ముడు తిరస్తు థ్యాంక్స్ అన్న. Sepulangnya dari rumah Govinda, Munu kemudian menceritakan tentang Farada yang merupakan seorang pemuja dewa paling taat. Namun meski begitu, Farada bertindak lebih brutal dari Govinda dalam menghabisi setiap orang yang menantangnya dengan cara yang dianggap legal. ఇప్పుడు ఏమన్నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే కన్ఫ్యూజన్ సార్. ఏడ్చావులే నువ్వు స్ట్రైట్ గా ఇంటికి పోనీ. Dan inilah Farada, sosok bengis yang memanfaatkan kelemahan para warga dalam menghabisi para penentangnya dengan cara yang tidak mainstream. Baru saja tiba di rumah Farada, Kartik CS dihampiri orang yang dimaksud dan berpura-pura meminta restu. Meski Farada sendiri curiga jika Govinda telah mengirim mereka untuk menangkapnya, tak ingin percaya begitu saja, Farada berniat menguji kejujuran Vikram dengan memintanya menebas kepala seekor kambing. Setelah menebas kepala kambing, Kartik CS pulang ke rumah Vikram dan menjelaskan semua yang terjadi. Penasaran siapa Govinda dan Farada sebenarnya, Kartik menanyakan hal tersebut kepada Munu yang langsung menjelaskan awal mula mereka berdua saling benci satu sama lain. వాళ్ళ అండతో వరదారెడ్డి జనం మీద వరదారెడ్డి చెల్లెలు మునెప్ప మీద మనసు పెళ్లి చేశాడా? Singkat cerita, Kartik mendapat telepon dari Kasturi untuk menanyakan proses pisah yang tak kunjung selesai. Tak ingin membuat kakaknya khawatir, Kartik berbohong jika dirinya akan pulang beberapa hari lagi. హలో కార్తిక్ వీసా రావడం పనే ఐయుకే చూద్దాం. మా సార్ వైజాగ్ ఎప్పుడు వస్తారు? Tak lama Kartik dihampiri oleh Vikram dan Laksmi yang berniat menerima lamarannya. Tapi dengan syarat Kartik harus menghajar satu orang di antara Govinda dan Farada demi melindungi keluarganya dari ancaman kedua orang tersebut. కొట్టాలి. నేను కొట్టాలని ఎక్స్పెక్ట్ నీకు తెలుసు కదా మా. Kartik masih dibuat bingung dengan perkataan Vikram yang memintanya untuk menghajar satu orang di antara Govinda dan Farada. Beruntung ada Munu yang mengusulkan jika Kartik harus menjalankan aksinya tepat saat festival Puja Dewa sedang berlangsung. దేవుడా. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి Sementara Kartik sedang tinggal di Kadiri, Kasturi bersama suaminya pergi ke kantor polisi memberikan laporan terkait Govinda yang telah menghabisi Bapak Hakim. Berharap Pak Inspektur menerima laporannya dan langsung melakukan penyelidikan. అదే నిజం సార్. వచ్చే ఎలక్షన్లలో గోవిందప్పకి Mendengar jika Gopindapa menjadi kandidat kuat dalam pencalonan seorang menteri, membuat Farada sangat marah karena ketua partai tidak menjadikannya sebagai calon menteri. Bahkan ia berencana menghabisi Gopindapa tepat saat perayaan festival demi menghindari adanya kasus. Di hari festival sedang berlangsung, puluhan ribu orang memadati pusat kota, tak terkecuali Kartik yang berniat menghajar Farada. Di saat yang sama, muncul Gopindapa dan Farada beserta anak buahnya yang berniat saling menghabisi satu sama lain sehingga di tengah aksi saling serang itulah muncul Kartik yang menyamar menjadi anak buah Farada untuk menghabisi antek-antek Gopindapa dan sadar jika kedatangan Gopindapa dan Farada berencana saling bunuh satu sama lain, Vikram pun berencana menghentikan aksi dari keduanya, tetapi insiden barusan sontak membuat geger semua orang tak terkecuali Farada itu sendiri. Apalagi setelah mendengar sebuah berita yang menyatakan jika si pelaku sangat mengaguminya, bahkan sampai menimbulkan perspektif miring terhadap Farada hingga menyebabkan ketua partai oposisi menepikan posisi Farada sebagai kandidat kuat calon menteri. Kepulangan Kartik disambut kemarahan oleh Kasturi karena tak menyangka jika adiknya bisa berbuat senekat itu. Kartik menjelaskan alasannya menghabisi Gopindapa karena ingin melindungi sang kakak dari ancaman Gopindapa dan anak buahnya yang hampir saja dihabisi saat mereka sedang berada di pasar. అక్క మార్కెట్కి వెళ్ళాం గుర్తుందా? Bukannya berterima kasih, Kasturi malah menyalahkan Kartik karena dianggap telah membuat kesalahan besar sebab telah menghabisi Gopindapa. Tanpa sedikit pun Kartik ketahui apa sebenarnya masalah di antara Kasturi dan Gopindapa sampai bisa semarah ini kepadanya. కస్తూరి మా అక్క ప్రాణాలు కాపాడు.
kecewa. Itu yang dirasakan oleh Kartik ketika Kasturi sang kakak dengan tega mengusirnya dari rumah si kakek. Meski selama ini mereka saling menyayangi satu sama lain, sebagai pelampiasan Kartik memakan nasi yang sudah dibelikan oleh Arapin hingga muncul si wanita yang langsung menyudutkannya. నా వెంట పడిన కార్తీక్ మీ అక్కని రక్షించుకోవడానికి Belum saja kekecewaannya sirna, muncul si kakek yang mengatakan jika Kartik telah melakukan kesalahan besar dengan menghabisi Gopindapa. Kedatangan beliau bertujuan untuk menjelaskan alasan kenapa Kasturi sangat marah kepadanya, karena selama ini Kasturi telah memperjuangkan hak para warga yang telah ditindas oleh kekuasaan kedua iblis berwajah manusia. ఆ పొలాలు ఏలం పాటకొస్తే బ్యాంక్ హాయ్ మరోసారి చచ్చిపోయాక Si kakek juga menceritakan jika puluhan tahun lalu ada seorang petugas administrasi pemerintah yang berniat membantu para warga dari jajahan Govindava dan Farada. Namun sial, si petugas administrasi dan istrinya malah dihabisi secara brutal oleh mereka berdua hanya karena dianggap telah menghalangi jalannya. కానీ నా గోవిందప్పని చేయాలనుకున్నదంతా Yang menarik adalah si petugas administrasi yang telah dihabisi oleh kedua iblis itu tak lain adalah orang tua dari Kartik dan Kasturi. Maka tak heran jika Kasturi sangat memperjuangkan keadilan bagi rakyat Kadiri. చెప్తే నా హింస Entah apa yang selanjutnya akan Kartik lakukan setelah mendengar semua penjelasan dari si kakek. Tapi yang pasti Kartik tampak menahan semua amarahnya untuk melakukan balas dendam terhadap Farada dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Berlokasi di sebuah kandang sapi, Farada bersama anak buahnya sedang menginterogasi beberapa pemuda yang dianggap menjadi dalang di balik kerusuhan saat festival. Namun di antara mereka tak ada satupun orang yang mirip dengan si pelaku pembunuh Govindapa, tanpa sadar jika orang yang dimaksud berada di belakangnya untuk memberikan pelajaran atas apa yang telah dilakukan Farada kepada kedua orang tuanya. Pada malam selanjutnya, Farada masih memikirkan siapa pelaku yang telah menghabisi Govindava di depan matanya sendiri dan menjebaknya dalam situasi seperti ini. Tak ingin terus berdiam diri diteror oleh orang misterius, Farada mengirim hampir seluruh anak buahnya hanya untuk mencari satu orang saja. Ratusan anak buah Farada dikerahkan hanya untuk mencari keberadaan satu orang misterius yang tepat ketika anak buah Farada sedang menghakimi para warga. Tiba-tiba ya, muncullah Kartik yang berniat menyelamatkan para warga dari serangan anak buah Farada sambil menggunakan penutup wajah agar identitasnya tidak diketahui. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan saudara kandung mendiang Govinda bernama Sidapa. Meski keduanya memiliki ikatan darah, tapi Sidapa lebih bijaksana dari Govindapa dalam mengambil keputusan dan tidak terlalu brutal. Bahkan bisa dibilang Sidapa ini orang yang sedikit kocak. ఎదురవనా అలుపై ఉన్నావంటే రవనా ఎస్ అన్నా Perihal tingkah Sidapa yang sedikit kocak, Kartik pun berniat memanfaatkan kesempatan emas ini dan membuat cerita palsu bahwa kehidupan mereka hampir sama. Tertarik dengan cerita karangan Kartik, Sidapa pun mengajak pergi ke rumah Farada untuk memberikan peringatan. Setibanya di rumah Farada, Kartik dan Sidapa bertingkah seolah mereka adalah seorang anggota gangster. Takut identitasnya diketahui, Kartik kemudian meminta Sidapa agar memberikan ancaman kepada Farada sesuai dengan instruksinya. బ్రదర్ అంటే తమ్ముడే అన్నని కూడా చెప్పదు పేరు వినగానే షాక్ అయ్యావా Sepulangnya dari rumah Farada, Kartik dikejutkan dengan kehadiran beberapa warga ke rumah Vikram yang ingin memberikan kesaksian atas tewasnya si pengacara beberapa tahun silam. Meski para warga sendiri adalah pelakunya, tapi mereka terpaksa menghabisi si pengacara karena merasa terancam. ఎవరికీ లేదని కానీ ఆ వరదారెడ్డికి ఎదురు నిలబడి అంటే కలెక్టర్ గారిని చంపినట్టు మీరు Beberapa hari berselang, Sidapa ditemani Kartik pergi ke kantor polisi untuk menemui seseorang pemuda yang mengaku pelaku pembunuhan Govindava. Namun karena si pemuda tidak sedikit pun mengetahui siapa Govinda sebenarnya, ia pun mengaku jika telah dibayar oleh Farada agar memberikan kesaksian palsu. అన్న ఆ గోవిందప్ప ఎలా ఉంటాడో వీళ్ళ గురించి ఇప్పుడు కొంచెం ఫీర్ ఉంది Viralnya berita pengakuan si pemuda mengakibatkan ketua partai oposisi kembali membatalkan pencalonan Farada sebagai seorang menteri. Sontak hal itu membuat Farada sangat marah, apalagi ketika mengetahui jika Sidapa adalah dalang di balik semua ini. నన్ను నమ్మి
కలెక్టర్ గారు భార్య ముందు పెట్టి బుల్లెట్తో చచ్చిపోయే వరదారెడ్డి కోసం ఇన్ని Saat sedang berdoa, Parada mendapat informasi dari anak sulungnya mengenai Kasturi yang ternyata adalah anak dari si petugas administrasi yang puluhan tahun silam mereka habisi, serta adiknya Kartik adalah orang yang telah menghabisi Gopindapa, sehingga tanpa menunggu waktu lama, Farada pun mengirim anak buahnya untuk mencelakai orang tersebut. Di sisi lain, Kartik mendapat panggilan dari Farada yang mengancam akan menghabisi kakaknya sampai jasadnya tidak bisa ditemukan. Sadar jika sang kakak sedang dalam bahaya, Kartik pun menghubungi kantor polisi memohon untuk melacak ponsel Kasturi demi menyelamatkannya. Tak lama, Arapin menghampiri Kartik guna memberi kabar buruk mengenai kedatangan puluhan anak buah Farada yang berniat menghabisi Kasturi. Tak ingin nyawa kakaknya terancam, Kartik pun berencana menghadang mereka semua sehingga... Baru saja beres menghajar satu kelompok, Kartik kembali dikejutkan dengan kemunculan kelompok lain yang berniat menghabisi Kasturi dan... Di tengah baku hantam, Kartik mendapat kabar baik dari Arapin mengenai sang kakak yang sudah sadar dari koma. Tapi siapa sangka, Kasturi malah langsung mengusir Kartik dari ruangannya tanpa sedikit pun memperdulikan perjuangannya. Besoknya, Laksmi pergi ke rumah sakit untuk memberitahukan jika Kartik menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun bukannya simpati, Kasturi malah menganggap jika sudah sepantasnya Kartik dijebloskan ke penjara karena dianggap tidak memiliki hak untuk melakukan kejahatan. ఎవరినో కొట్టాడేదో చేసాడని నువ్వు కార్తీక్ Pada saat persidangan, Kartik mengakui kesalahannya karena telah menghabisi Govindava. Tapi dengan cerdasnya, ia memutarbalikkan fakta dengan mengaku bahwa dirinya melakukan pembunuhan terhadap Gopindapa atas perintah dari Parada sendiri. దొరికిపోతానన్న భయంతో మాట మార్చా అసలు గోవిందప్పని చంపించాల్సిన అన్నకి ఇప్పుడు నేను ఎలా ఒకప్పుడు గోవిందప్ప కూడా అలా Bukan hanya itu, Kartik juga mengatakan semua tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Gopindapa dan Parada puluhan tahun silam hingga sampai merenggut nyawa seorang petugas administrasi pemerintah hanya karena ingin menegakkan keadilan bagi para warga yang ditindas oleh mereka. గోవిందప్పని సంపించరాది. Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan dari istri Parada sendiri, Bapak Hakim memutuskan untuk memindahkan kasus ini ke CBI atau Polisi Pasukan Khusus India dan untuk sementara waktu, Kartik dan Farada dikurung dalam tahanan hukum. మరెన్నో ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యం ఈ కేసుని చేయడం జరిగింది. వరదారెడ్డికి 1 bulan setelah Parada tewas dan Kartik dibebaskan dari hukuman, para warga memutuskan untuk menjadikan Sidapa sebagai seorang menteri karena memang sifat Sidapa berbanding terbalik dengan saudaranya. మనం సింగిల్ బుల్లెట్తో చంపిద్దాం అనుకున్నాను. బాగుండాలమ్మా, బాగుండాలి, మీరు బాగుండాలి. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekuasaan bukanlah sebuah berkah kecuali jika kekuasaan digunakan untuk melindungi yang tidak bersalah. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kacang kedelai bangkong koro.